kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penentuan berat jenis. Yang pertama, dasar teori penentuan berat jenis. Berat jenis sendiri didefinisikan sebagai massa suatu bahan per volume bahan tersebut. Bentuk persamaannya adalah berat jenis atau rho sama dengan massa per volume. Satuan dari berat jenis adalah kilogram per desimeter kubik atau gram per sentimeter kubik atau gram per mililiter. Berat jenis mempunyai harga konstan pada suatu temperatur tertentu dan tidak tergantung pada bahan cuplikan atau sampel. Dikenal beberapa alat yang dapat digunakan untuk menentukan berat jenis, yaitu aerometer, piknometer, dan neraca Westphal. Yang pertama, berat jenis zat cair diukur dengan aerometer. Penentuan berat jenis zat cair dengan aerometer berdasarkan hukum Archimedes, yaitu setiap benda yang dicelupkan ke dalam suatu cairan akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Aerometer berbentuk silinder yang berlubang. Agar aerometer tercelup dengan posisi yang tepat, maka aerometer harus diisikan dengan butir-butir Pb. Skala pada aerometer menunjukkan berat jenis cairan. Oleh karena itu, skala aerometer menunjukkan angka yang semakin besar dari atas ke bawah. Yang kedua, penentuan berat jenis menggunakan piknometer. Berat jenis suatu zat dapat dihitung, yaitu mengukur secara langsung berat zat dengan piknometer atau dengan menimbang, dan volume zat yang ditentukan dengan piknometer. Prinsip metode ini didasarkan atas penentuan massa cairan dan penentuan ruangan yang ditempati cairan ini. Ruangan piknometer dilakukan dengan menimbang air. Ketelitian metode piknometer akan bertambah sampai suatu optimum tertentu dengan bertambahnya volume piknometer. Optimum pada alat piknometer ini terletak sekitar isi ruang 30 ml. Ada dua tipe piknometer, yaitu tipe botol dan tipe pipet. Selanjutnya, saya akan melakukan sebuah pengamatan berat jenis terhadap beberapa sampel. Sehingga alat-alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama, alat-alat yang digunakan adalah botol semprot, gelas kimia, gelas ukur, dan tentu saja hidrometer. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah aquades, minyak tanah, minyak kelapa, minyak ikan, dan etanol. Cara kerjanya, pertama, siapkan alat hidrometer lalu dikalibrasi. Yang kedua, masukkan alat hidrometer tersebut ke dalam sampel yang telah disediakan. Lihatlah data pada suhu, hidrometer, dan berat jenisnya. Kemudian catat hasilnya. Sebelum menggunakan hidrometer kembali, kalibrasilah hidrometer tersebut. Ulangi sampel lainnya seperti cara yang di atas, sehingga hasil yang kita dapat pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu sampel pertama aquades, berat jenisnya 0,553 gram per mililiter. Yang kedua, gliserin, berat jenisnya 0,778 gram per mililiter. Yang ketiga, minyak kelapa dengan berat jenisnya 0,425 gram per mililiter. Yang keempat, minyak tanah, berat jenisnya 0,406 gram per mililiter. Bensin, berat jenisnya 33,7 gram per mililiter. Sehingga kita dapat menghitung rapat jenis dari sampel di atas, yaitu yang pertama gliserin. Rapat jenis dari gliserin adalah rho gliserin per rho air sama dengan 0,778 gram per mililiter per 0,553 gram per mililiter sama dengan 1,406 gram per mililiter. Yang kedua, minyak kelapa.
Rho minyak kelapa per rho air sama dengan 0,425 gram per mililiter per 0,553 gram per mililiter sama dengan 0,858 gram per mililiter. Yang ketiga, minyak tanah. Rho minyak tanah per rho air sama dengan 0,406 gram per mililiter per 0,553 gram per mililiter sama dengan 0,734 gram per mililiter. Yang terakhir, bensin. Rapat jenis dari bensin yaitu sama dengan rho bensin per rho air sama dengan 33,17 gram per mililiter per 0,553 gram per mililiter sama dengan 1,808 gram per mililiter. Pembahasannya, berat jenis atau massa jenis suatu didefinisikan sebagai massa zat tersebut per satuan volume atau gram per mililiter, atau berat jenis suatu zat adalah perbandingan antara bobot zat tersebut dengan volume zat itu pada suhu tertentu. Rapat jenis atau bobot jenis adalah perbandingan bobot zat terhadap bobot jenis pada volume yang sama yang ditimbang di udara pada suhu yang sama. Percobaan ini dilakukan untuk menetapkan berat jenis dan rapat jenis dari beberapa sampel, yaitu aqueous, etanol, minyak tanah, minyak ikan, dan minyak kelapa. Dengan menggunakan metode piknometer, di mana piknometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis dan bobot jenis zat cair dari suatu zat. Adapun metode kerja lainnya untuk mengukur yaitu metode hidrometer. Pertama-tama disiapkan hidrometer, lalu sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Setelah itu, tabung reaksi yang berisi sampel didinginkan hingga suhu mencapai 25 derajat Celcius. Kemudian celupkan hidrometer selangnya dalam sampel, ditekan tombol untuk membaca bobot jenis sampel. Dan setiap ganti sampel, alat dikalibrasi terlebih dahulu. Prinsip kerja hidrometer didasarkan pada prinsip Archimedes juga, bahwa tersuspensi pada fluida akan didukung oleh kekuatan yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Dengan demikian, semakin rendah kerapatan zat tersebut, lebih jauh hidrometer akan tenggelam. Hidrometer biasanya terbuat dari kaca dan terdiri dari sebuah batang silinder dan bola pembobotan dengan merkuri yang mengarat ditembak untuk membuatnya mengapung tegal. Cairan yang akan diuji dituangkan ke dalam wadah yang tinggi. Seringkali sebuah silinder lurus dan hidrometer yang lembut diturunkan ke dalam cairan sampai mengapung bebas. Intinya, di mana permukaan menyentuh cairan, batang hidrometer yang dicatat. Hidrometer biasanya mengandung skala di dalam batang, sehingga berat jenis dapat dibaca secara langsung. Berbagai skala ada yang digunakan tergantung pada konteks. Keuntungan dari menggunakan metode hidrometer ini dibandingkan dengan metode piknometer, yaitu bobot jenis dari larutan dapat langsung terbaca dengan melihat angka yang ditunjukkan tepat pada permukaan larutan, dan waktu yang dibutuhkan. Keuntungan menggunakan metode hidrometer dibandingkan dengan metode piknometer, yaitu bobot jenis dari larutan dapat langsung terbaca dengan melihat angka yang ditunjukkan tepat pada permukaan larutan dan membutuhkan waktu yang singkat. Sedangkan pada penggunaan piknometer, waktu yang dibutuhkan lama untuk memperoleh bobot jenisnya karena memerlukan waktu untuk melakukan pengeringan, pengisian sampel, penentuan suhu, dan penimbangan. Tetapi penggunaan hidrometer harus dilakukan secara hati-hati
yaitu pada saat akan menenggelamkan alat hidrometer ke dalam cairan sampel harus dilakukan secara perlahan-lahan. Karena apabila diturunkan begitu saja dan ujung hidrometer sampai pada dasar gelas dapat menimbulkan kerusakan pada alat hidrometer. Dari percobaan yang dilakukan, kita peroleh hasil perhitungan bobot jenis dari masing-masing sampel dengan menggunakan metode hidrometer. Diperoleh hasil bobot jenis Aquades adalah 0,553 gram per mililiter, bensin adalah 33,7 gram per mililiter, minyak tanah adalah 0,406 gram per mililiter, minyak kelapa adalah 0,476 gram per mililiter, dan gliserin adalah 0,778 gram per. Untuk perhitungan rapat jenis sampel bensin adalah 1,808 gram per mililiter, minyak tanah adalah 0,734 gram per mililiter, minyak kelapa adalah 0,858 gram per mililiter, dan gliserin adalah 1,406 gram per mililiter. Dari hasil percobaan dan perhitungan diperoleh hasil yang berbeda dari penggunaan kedua alat tersebut. Juga perbedaan dibandingkan dengan literatur. Adapun perbedaan hasil ini dimungkinkan karena disebabkan oleh yang pertama, kesalahan pembacaan skala pada alat, yang kedua, cairan yang digunakan sudah tidak murni lagi sehingga mempengaruhi bobot jenisnya, yang ketiga, pengaruh suhu dari pemegang alat juga berpengaruh pada alat. Dalam bidang farmasi, penentuan bobot jenis dapat digunakan untuk identifikasi suatu senyawa yang tidak diketahui dan untuk menentukan kemurnian suatu senyawa. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu, berdasarkan hasil percobaan yang kita buat tadi, diperoleh berat jenis masing-masing sampel Aquades adalah 0,553 gram per mililiter, bensin adalah 33,7 gram per mililiter, minyak tanah adalah 0,406 gram per mililiter, minyak kelapa adalah 0,476 gram per mililiter, dan gliserin adalah 0,778 gram per mililiter. Untuk rapat jenis sampel bensin adalah 1,808 gram per mililiter, minyak tanah adalah 0,734 gram per mililiter, minyak kelapa adalah 0,858 gram per mililiter, dan gliserin adalah 1,406 gram per mililiter. Sekian penjelasan materi tentang penentuan berat jenis dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.